Pagi itu, Kalyani mengenakan seragam poluan biru tua sambil menatap terminal Sumber Agung yang ramai, siap menjalani hari penuh tantangan. Ia mengawasi setiap sudut terminal, memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan yang bisa mengganggu keamanan warga. Saat melintas di area parkir, Kalyani melihat sekelompok preman sedang berdebat hebat tentang pembagian wilayah. "Tenang, semua," serunya sambil mendekat. "Kita di sini untuk menjaga ketertiban, bukan untuk memperkeruh suasana." Preman itu tertawa sinis dan salah seorang dari mereka berkata, "Siapa kamu untuk mengatur kami, poluan muda?" Dengan tegas, Kalyani menarik teropongnya dan menunjukkan identitas resmi. "Saya di sini atas perintah atasan, harap kooperatif." Tidak puas dengan jawaban itu, preman-preman tersebut mulai mengganggu, menciptakan keributan di tengah terminal. Kalyani segera memanggil bantuan melalui radio, "Butuh backup di pos A12, terjadi gangguan di area parkir." Sementara menunggu bantuan, ia mencoba menenangkan situasi dengan berbicara langsung kepada para preman. "Kita semua di sini untuk tujuan yang sama, mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin," ujar Kalyani penuh keyakinan. Di balik keramaian terminal, Jendut, pemimpin preman yang karismatik dan bertubuh kekar, tengah mengatur strategi kelompoknya. Dengan tatapan tajam, ia menyampaikan, "Kita harus lebih agresif dalam menguasai wilayah ini. Jangan biarkan pihak berwajib mengganggu bisnis kita." Anak buahnya mengangguk, menunjukkan kesetiaan mereka terhadap pemimpin yang kuat ini. Jendut kemudian menelepon seorang pengusaha bus melalui ponselnya, "Pastikan pembayaran rutin datang tepat waktu bulan ini." Pengusaha itu menjawab dengan nada cemas, "Tenang, Jendut, semua sudah saya atur sesuai permintaanmu." Di meja belakang, Jendut membuka berkas-berkas yang berisi rencana korupsi bersama oknum polisi lokal. Ia menyusun langkah-langkah untuk memastikan jaringan mereka tetap tersembunyi dari pengawasan aparat. "Kita harus pintar dan berhati-hati. Satu langkah salah bisa menghancurkan semuanya," peringatnya kepada seluruh anggota. Malam itu, Jendut dan gengnya merayakan keberhasilan mereka dalam menghindari penggerebekan polisi terbaru. Dengan senyum puas, Jendut berjanji, "Kita akan terus menguasai terminal Sumber Agung, apapun yang terjadi." Suatu sore, saat terminal dipenuhi keramaian, terjadi perkelahian hebat antara dua kelompok preman yang beradu kekuatan. Kalyani segera turun tangan untuk memisahkan mereka, seraya berkata, "Berhenti, ini bukan tempat untuk kekerasan." Di tengah keributan, Jendut muncul dari kerumunan, matanya tajam menatap Kalyani. "Ah, si poluan muda, berani sekali datang ke kandang singa seperti ini," ejek Jendut dengan nada meremehkan. Kalyani tidak gentar dan menjawab, "Terminal ini adalah tempat warga, bukan sarang kejahatan. Saya di sini untuk melindungi mereka." Jendut mendekat dan berkata dengan senyum licik, "Kamu tahu, wanita seperti kamu tidak cocok untuk tugas seberat ini." Sebelum Kalyani sempat membalas, keributan semakin memanas dan petugas tambahan mulai tiba di lokasi. Kalyani memimpin upaya untuk meredam situasi, sementara Jendut terus mengintimidasi dari jauh. "Kita tidak akan biarkan kamu mengacaukan urusan kami," ancam Jendut sebelum akhirnya mundur bersama gengnya. Setelah kejadian itu, Kalyani merasa semakin yakin bahwa Jendut adalah musuh serius yang harus dihadapi. Seiring berjalannya waktu, kekerasan antar kelompok preman di terminal Sumber Agung meningkat, membuat warga semakin resah. Kalyani sering mendengar keluhan dari pedagang yang takut kehilangan dagangannya akibat kerusuhan. Suatu malam, seorang ibu muda mendekati Kalyani dengan mata berkaca-kaca. "Bu Polwan, anak saya hampir terluka saat perkelahian tadi." Kalyani segera menenangkan wanita itu. "Saya akan memastikan keamanan di sini, jangan khawatir." Namun, tidak semua warga merasa aman, beberapa malah menghindar karena takut ancaman Jendut. Di kantor polisi, Kalyani berusaha meyakinkan rekan-rekannya untuk lebih peduli terhadap kebutuhan warga. "Kita harus bekerja sama dengan mereka, bukan hanya mengawasi," kata Kalyani kepada rekannya yang skeptis. Sementara itu, Jendut semakin memperkuat posisinya dengan melakukan intimidasi lebih keras kepada warga yang berani melawan. Ketika sebuah toko serba ada digeledah tanpa alasan, warga semakin kehilangan kepercayaan pada aparat keamanan. Kalyani merasa beban tanggung jawab semakin berat, namun ia tetap bertekad untuk melindungi terminal Sumber Agung. Suatu hari, saat memeriksa laporan harian, Kalyani menemukan transaksi mencurigakan yang melibatkan beberapa anggota kepolisian.
Dia menyadari bahwa ada koneksi antara atasannya dan jaringan korupsi yang dijalankan Jendut. Dengan hati-hati, Kalyani mulai menyelidiki lebih dalam, menyusup ke dalam dokumen-dokumen rahasia. Ini tidak mungkin, atasan saya terlibat dalam semua ini, gumam Kalyani sambil menatap layar komputer. Dia mencoba mengumpulkan bukti yang kuat tanpa menarik perhatian para koruptor. Pada suatu malam, Kalyani diam-diam memasuki kantor atasannya untuk mencari file yang bisa mengungkap kebenaran. Saat membuka laci meja, dia menemukan dokumen yang berisi rincian pembayaran gelap kepada preman. Ini dia, bukti yang aku butuhkan, serunya, namun tanpa disadari, seseorang telah mengawasinya. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka dan salah satu anggota korupsi menghampirinya. Kalyani, kita perlu bicara. Dalam situasi genting itu, Kalyani harus memilih antara melarikan diri atau menghadapi ancaman untuk melindungi kebenaran. Kalyani memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya meski risiko yang mengintai, dan suatu malam dia menggerebek sebuah gudang penyelundupan. Di dalam gudang tersebut, dia menemukan sebuah pedang besar bergerigi yang tergeletak di atas meja kerjaan preman. Saat menyentuh pedang itu, Kalyani merasakan energi aneh mengalir melalui tubuhnya. Tiba-tiba, seorang tetua misterius muncul dari bayangan. Pedang ini memilihmu sebagai pemiliknya, Kalyani. Tetua itu menjelaskan bahwa pedang tersebut menyimpan kekuatan gaib yang disebut Rawa Rontek. Dengan kekuatan ini, kamu bisa menegakkan keadilan yang selama ini sulit dicapai, ujar tetua itu dengan serius. Kalyani merasa bingung namun juga bersemangat. Bagaimana saya bisa mengendalikan kekuatan ini? Tetua tersebut memberikan petunjuk tentang latihan dan penggunaan pedang. Latihlah dirimu, dan gunakan kekuatanmu untuk melindungi yang lemah. Sebelum menghilang, tetua itu meninggalkan kata-kata motivasi. Takdirmu sudah diputuskan, Kalyani, jangan sia-siakan kesempatan ini. Dengan pedang di tangan dan semangat baru, Kalyani bersumpah untuk menggunakan Rawa Rontek demi keadilan di terminal Sumber Agung. Beberapa minggu setelah menemukan pedang, Kalyani menghadapi serangan preman yang hampir merenggut nyawanya di lorong belakang terminal. Saat terpojok, dia mengangkat pedang Rawa Rontek dan merasakan kekuatan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya mengalir dalam dirinya. Tidak mungkin, bagaimana aku bisa bertahan, pikirnya saat luka-luka parah mulai sembuh secara ajaib. Dengan gerakan cepat, Kalyani berhasil mengatasi para preman yang menyerangnya, membuat mereka terperanjat dengan kemampuan barunya. Di tengah kekacauan itu, salah satu preman mengaku, "Kamu bukan manusia biasa, Kalyani. Apa sebenarnya kekuatanmu?" Kalyani hanya menjawab dengan tegas, "Kekuatan ini adalah untuk menegakkan keadilan, bukan untuk balas dendam." Berita tentang kemampuan luar biasa Kalyani segera menyebar di kalangan preman, termasuk Jendut yang mulai khawatir. Jendut berkumpul dengan gengnya, "Kita harus cari cara untuk mengalahkan Kalyani, dia sudah jadi ancaman serius bagi kita." Sementara itu, Kalyani terus melatih diri dengan pedang Rawa Rontek, mencoba menguasai setiap aspeknya. Dia merasa lebih kuat dan lebih siap menghadapi Jendut, mengetahui bahwa pertarungan besar belum jauh di depan. Suatu malam, Jendut dan gengnya merencanakan serangan besar ke pos polisi tempat Kalyani bertugas. Dengan rapi, mereka menyusun strategi untuk menciptakan kekacauan dan melemahkan otoritas polisi di terminal. "Ini saatnya kita tunjukkan siapa yang berkuasa di sini," ujar Jendut sambil memberi isyarat kepada anak buahnya. Serangan dimulai dengan ledakan asap di pintu masuk pos, membuat petugas kebingungan dan panik. Dalam kekacauan itu, Jendut masuk ke dalam pos bersama gengnya, bersiap untuk menghadapi Kalyani. Kalyani, yang sedang berjaga malam, segera merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dan mengangkat pedangnya siap bertempur. "Jendut, aku tidak akan membiarkanmu merusak keamanan di sini lagi," tegas Kalyani sambil menatap musuh lamanya. Pertarungan sengit pun terjadi di dalam pos, dengan pedang Rawa Rontek bersinar di tangan Kalyani. Meskipun Kalyani berhasil melindungi warga dan rekan-rekannya, serangan itu meninggalkan banyak kerusakan dan luka. Setelah geng Jendut mundur, Kalyani menyadari bahwa ancaman terhadap terminal semakin serius dan ia harus lebih waspada. Dalam usaha untuk mengalahkan Jendut, Kalyani mulai menggali masa lalu pemimpin preman itu. Dia menemukan bahwa Jendut pernah menjadi korban kekerasan sistemik yang melibatkan oknum polisi korup. "Apakah benar Jendut juga pernah menderita di tangan aparat?" tanya Kalyani kepada wartawan muda yang membantunya. Wartawan itu mengangguk. "Ya,
ada bukti bahwa Jendut pernah disiksa karena menolak suap dari atasanmu. Informasi ini membuat Kalyani mulai mempertanyakan batas antara keadilan dan balas dendam dalam perjuangannya. Jika Jendut juga menjadi korban, bagaimana cara kita menyelesaikan konflik ini tanpa menambah luka, pikirnya. Dia memutuskan untuk mencari cara yang lebih bijaksana dalam menghadapi Jendut, tanpa mengulangi kesalahan sistem. Namun, Jendut yang mengetahui penyelidikan Kalyani, semakin meningkatkan tindakan intimidasinya terhadap warga. Kalyani merasa terjebak antara keinginannya untuk menegakkan keadilan dan kebutuhan untuk memahami latar belakang musuhnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Kalyani berjanji untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak di Terminal Sumber Agung. Saat Kalyani semakin dekat mengungkap jaringan korupsi, atasannya mencoba menyingkirkannya dengan tuduhan palsu. Kalyani, kamu dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang. Harap hadir di kantor untuk pemeriksaan, pesan resmi itu dikirimkan. Merasa dikhianati, Kalyani tidak percaya dan mulai mencari bukti untuk membersihkan namanya. Di tengah kebingungan, dia bertemu dengan Dika, seorang wartawan muda yang tertarik dengan kasus korupsi di terminal. Aku punya informasi yang bisa membantu kamu, tapi butuh perlindungan, kata Dika dengan serius. Kalyani setuju untuk bekerja sama, dan mereka mulai menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran. Bersama-sama, mereka mengumpulkan bukti dari berbagai sumber, termasuk rekaman percakapan rahasia dan dokumen tersembunyi. Kita harus hati-hati, jika ada yang mengetahui, mereka bisa membahayakan kita, peringatan Dika. Di saat yang sama, Jendut semakin memperkuat aliansinya dengan anggota korup lainnya untuk menjaga kekuasaannya. Kalyani dan Dika menyadari bahwa mereka tidak hanya melawan preman, tetapi juga sistem yang korup, membuat perjuangan mereka semakin sulit. Hari yang telah lama dinantikan tiba ketika Kalyani dan Jendut akhirnya berhadapan langsung di tengah Terminal Sumber Agung. Ribuan orang menyaksikan momen itu, sebagian dari mereka takut dan sebagian lagi terinspirasi oleh keberanian Kalyani. Akhirnya kita bertemu, Kalyani, siap untuk kalah, tantang Jendut dengan tatapan penuh permusuhan. Kalyani mengangkat pedang rawa rontek. Saya di sini untuk mengakhiri kekejamanmu dan melindungi warga. Pertarungan dimulai dengan pukulan cepat dari Jendut, namun Kalyani dengan gesit menghindar dan membalas serangan. Kamu kuat, tapi tidak cukup untuk mengalahkan keadilan, ujar Kalyani sambil menyerang balik. Jendut menunjukkan kekuatan luar biasa, namun setiap serangannya menghadapi pertahanan tangguh dari Kalyani. Warga yang menyaksikan mulai bersorak, memberikan semangat kepada Kalyani untuk terus bertarung. Setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, Kalyani berhasil menjatuhkan Jendut dengan serangan terakhirnya. Meski kalah, Jendut melarikan diri sambil meninggalkan luka mendalam di hati Kalyani dan meningkatkan tekadnya untuk membersihkan terminal. Setelah kekalahannya, Jendut mengirim pesan rahasia kepada Kalyani yang berisi petunjuk tentang musuh sejatinya. Jika kau pikir Jendut adalah satu-satunya musuh, pikirkan lagi, ada seseorang yang lebih besar di balik semua ini, tulisnya dalam pesan itu. Kalyani merasa bingung namun termotivasi untuk menggali lebih dalam, siapa sebenarnya tokoh besar ini. Dia mulai menelusuri jejak korupsi yang lebih luas, menemukan keterkaitan antara berbagai bisnis ilegal di terminal. Ini semua lebih rumit dari yang kukira. Aku harus berhati-hati, bisiknya sambil memeriksa dokumen yang telah dikumpulkannya. Dika membantu Kalyani dengan mengakses database yang lebih dalam, menemukan nama-nama yang terlibat dalam skandal. Lihat ini, Kalyani, ada koneksi antara pejabat tinggi dan pengusaha terbesar di kota, kata Dika sambil menunjuk layar komputer. Kalyani menyadari bahwa mereka menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dan terorganisir daripada yang pernah mereka bayangkan. Kita harus mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum mengambil tindakan selanjutnya, usul Kalyani dengan tegas. Dengan tekad yang kuat, Kalyani dan Dika mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar berikutnya dalam perjuangan mereka. Menyadari pentingnya menguasai kekuatan rawa rontek, Kalyani rutin berlatih dengan pedang di tempat tersembunyi di terminal. Tetua misterius kembali muncul untuk membimbingnya. Latihanmu belum cukup, kamu harus menyelaraskan dirimu dengan energi pedang. Kalyani mulai memahami bahwa rawa rontek bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga spiritual yang menguji moralitasnya. Kekuatan ini bisa digunakan untuk baik atau buruk, tergantung niatmu, nasihat tetua itu dengan bijak. Sementara itu,
Dika terus membantu Kalyani dengan mengumpulkan informasi dan menjaga keamanan mereka dari ancaman. Kamu semakin kuat, Kalyani. Tapi ingat, kekuatanmu harus digunakan untuk melindungi, bukan untuk membalas, kata Dika suatu malam. Kalyani mengangguk, menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan dan tanggung jawab. Latihan mereka semakin intensif, dengan Kalyani belajar berbagai teknik bertarung dan meditasi untuk mengendalikan energi rawa rontek. Aku merasa lebih terhubung dengan pedang ini setiap hari, ujar Kalyani setelah sesi latihan yang panjang. Dengan kekuatan baru dan pemahaman yang lebih dalam, Kalyani siap menghadapi musuh-musuhnya dengan lebih efektif. Di tengah perjuangan mereka, Kalyani menemukan bahwa rekan terdekatnya, Rina, ternyata bekerja untuk jaringan korupsi. Rina, kenapa kamu melakukan ini? Kita pernah bekerja sama untuk kebaikan, tanya Kalyani dengan kecewa. Rina menjawab dengan nada dingin, kau tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini, Kalyani. Pengkhianatan ini membuat Kalyani merasa dikhianati dan bingung tentang siapa yang bisa dipercaya. Kita harus mencari tahu siapa yang memerintahkanmu, tegas Kalyani sambil menyiapkan strategi baru. Dika mencoba menenangkan situasi, jangan biarkan pengkhianatan ini menghalangi misi kita harus tetap fokus. Namun, Rina tidak mau menyerah dan mencoba menyerang Kalyani dengan senjata tersembunyi. Kalyani dengan cepat menghindar dan menggunakan pedang rawa rontek untuk melumpuhkan Rina tanpa membahayakan nyawanya. Aku harap kamu bisa menemukan jalan kembali, Rina. Ini bukan cara yang benar, ujar Kalyani penuh haru. Setelah kejadian itu, Kalyani semakin waspada dan bertekad untuk membersihkan jaringan korupsi dari dalam dan luar. Dengan bukti yang dikumpulkan, Kalyani dan Dika menyusun laporan yang kuat untuk menjatuhkan atasannya yang korup. Mereka menyerahkan dokumen tersebut kepada wartawan terpercaya, berharap media akan membantu mengungkap kebenaran. Ini adalah saatnya kita membiarkan dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Terminal Sumber Agung, kata Dika dengan tekad. Publikasi laporan tersebut menyebabkan kegemparan besar, memicu demonstrasi dan tuntutan keadilan dari warga. Atasan Kalyani mencoba melawan tuduhan tersebut dengan memanipulasi informasi dan menyebarkan fitnah. Namun, tekanan publik dan bukti yang tak terbantahkan membuatnya tidak bisa lagi menyembunyikan korupsinya. Saya tidak pernah bermaksud mengkhianati kepercayaan. Semua ini adalah kesalahpahaman. Pembelaannya ternyata tidak meyakinkan siapapun. Akhirnya, atasannya dipecat dan diadili, menjadikan contoh bagi aparat lainnya yang terlibat dalam korupsi. Meskipun berhasil, tindakan Kalyani membuatnya semakin terisolasi di lingkungan kerjanya karena musuh-musuh yang tersisa. Dengan hati yang berat, Kalyani tetap melanjutkan tugasnya, menyadari bahwa perjuangan belum berakhir. Setelah kekalahannya, Jendu tidak tinggal diam dan segera mencari cara untuk bangkit kembali. Dia menemukan senjata baru yang setara dengan pedang rawa rontek milik Kalyani, menambah kekuatan dan strateginya. Dengan senjata ini, aku akan menghancurkan Kalyani dan mengambil alih Terminal Sumber Agung sekali lagi, tegas Jendut kepada gengnya. Jendut mulai melatih diri dengan senjata barunya, mengasah keterampilan bertarung hingga sempurna. Kembali ke terminal, Jendut mengumpulkan lebih banyak preman dan mempersiapkan serangan besar-besaran. Kalyani menerima kabar tentang kebangkitan Jendut dan menyadari bahwa pertarungan mereka belum selesai. Aku harus lebih siap dari sebelumnya. Ini bukan hanya tentang aku dan Jendut, tapi juga tentang masa depan terminal ini, pikir Kalyani. Dia meningkatkan latihan dan memperkuat aliansi dengan warga serta pihak-pihak yang masih mendukung keadilan. Jendut, menyadari kemampuan baru Kalyani, mulai merancang strategi yang lebih canggih untuk mengalahkannya. Kedua belah pihak kini berada di posisi yang lebih kuat, menjanjikan pertarungan yang lebih sengit dan menentukan. Menyaksikan konflik yang terus berlangsung, warga Terminal Sumber Agung mulai merasa lelah dan takut akan kekerasan yang terus meningkat. Namun, perjuangan Kalyani menginspirasi beberapa warga untuk bangkit dan menentang penindasan Jendut. Kita harus berdiri bersama untuk melindungi rumah kita. Jangan biarkan mereka terus menguasai kita, ajak seorang pedagang pasar. Berbagai kelompok warga mulai menyusun rencana untuk mendukung Kalyani dalam menghadapi ancaman preman. Mereka membentuk komunitas pengawas keamanan, membantu polisi dalam menjaga ketertiban di terminal. Sementara itu, Jendut semakin memperkuat kontrolnya dengan melakukan tindakan represif terhadap warga yang menentang. Jika kalian tetap berani,
Kalian semua akan merasakan konsekuensinya, ancam Jendut kepada para pemberontak. Meskipun ancaman semakin berat, semangat warga yang didukung Kalyani tidak pernah padam. Kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Bersama, kita bisa mengubah keadaan, ujar Kalyani dalam pidato motivasi. Dengan dukungan warga yang semakin solid, Kalyani merasa optimis untuk menghadapi serangan-serangan selanjutnya dari Jendut. Menyadari bahwa ini adalah momen penentu, Kalyani memutuskan untuk memimpin serangan terakhir ke markas Jendut. Ini adalah saat kita bersatu untuk mengakhiri kekerasan ini sekali dan untuk selamanya, ujar Kalyani kepada pasukannya. Mereka merencanakan serangan dengan cermat, memastikan setiap langkah terkoordinasi dengan baik untuk mengurangi risiko. Pada pagi hari, pasukan Kalyani bergerak menuju markas Jendut dengan tekad yang kuat. Jendut, yang sudah siap dengan senjata barunya, menyambut mereka dengan serangan mendadak, menciptakan medan perang yang penuh kekacauan. Terminal Sumber Agung pun berubah menjadi medan perang yang dipenuhi tembakan dan pertarungan sengit antara kedua belah pihak. Kalyani dan Jendut bertarung habis-habisan, dengan pedang rawa rontek dan senjata baru masing-masing bersinar di bawah matahari. Warga yang selamat berusaha melarikan diri atau mencari tempat aman di tengah kekacauan. Meskipun risiko besar, Kalyani tetap fokus untuk melindungi orang-orang yang tidak berdosa di sekitarnya. Pertempuran mencapai puncaknya ketika kedua pejuang utama saling menantang hingga titik terpenting dalam perjuangan mereka. Dalam momen klimaks pertarungan, Kalyani melancarkan serangan terakhir yang kuat, memecahkan pertahanan Jendut. "Ini untuk semua yang telah kamu sakiti," seru Kalyani sambil menusuk pedangnya ke arah Jendut. Jendut terjatuh, terluka parah namun masih berusaha melarikan diri, meninggalkan terminal dengan luka mendalam. "Kamu mungkin menang hari ini, Kalyani, tapi perjuangan kita belum berakhir," bisiknya sebelum menghilang dalam kerumunan. Terminal Sumber Agung pun bebas dari cengkeraman Jendut, namun dengan banyak korban dan kerusakan yang ditinggalkan. Kalyani berdiri di tengah reruntuhan, merasakan campuran kemenangan dan kesedihan atas apa yang telah terjadi. Dia menerima bantuan dari warga dan petugas lain untuk mengatasi kerusakan dan membantu korban. Di saat yang sama, rahasia terakhir yang diungkapkan oleh Jendut mengguncang Kalyani. Ada lebih banyak yang terlibat di balik layar. Kalyani menyadari bahwa perjuangannya belum selesai dan masih banyak misteri yang harus dipecahkan. Dengan tekad yang semakin kuat, Kalyani bersumpah untuk melanjutkan perjuangan demi keadilan dan kebenaran di Terminal Sumber Agung. Setelah mengalahkan Jendut, Kalyani diakui oleh warga sebagai simbol perjuangan melawan kejahatan dan korupsi di Terminal Sumber Agung. Media lokal mulai meliput kisah heroiknya, menjadikannya inspirasi bagi banyak orang di seluruh kota. "Kalyani adalah pahlawan kita. Dia telah mengembalikan harapan dan keamanan di terminal ini," kata seorang wartawan dalam wawancara. Meskipun mendapat pujian, Kalyani memilih untuk tetap rendah hati dan fokus pada tugasnya sebagai polwan. Dia melanjutkan patroli di terminal dengan lebih waspada, menjaga agar keadilan tetap terjaga tanpa harus menjadi sorotan publik. Pedang rawa rontek tetap menjadi simbol kekuatan dan tanggung jawabnya, selalu disimpan di tempat aman. Warga merasa lebih aman dan mulai membangun kembali kehidupan mereka setelah kekacauan yang terjadi. Kalyani juga bekerja sama dengan Dika untuk memastikan bahwa jaringan korupsi yang lebih besar tetap terbongkar. "Keadilan tidak pernah selesai, tapi aku akan terus berjuang demi kebenaran dan keamanan terminal ini," ujar Kalyani dengan tekad yang kuat. Dengan keberanian dan dedikasinya, Kalyani terus menjaga Terminal Sumber Agung, menjadi simbol keadilan yang tak tergoyahkan bagi semua warga.